Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang tetap menjagaku dalam kebaikan. Alhamdulillah, saya saat ini berada di dalam lingkungan yang baik di asrama SMPIT Insan Mandiri Puteri Sibau. Di sekolah ini saya mendapatkan kawan-kawan yang baik beserta kegiatan sehari-hari yang baik. Selain bersyukur kepada Allah, hendaknya kita juga berselawat kepada beliau, baginda Nabi Muhammad SAW, karena beliau adalah teladan yang harus kita ikuti. Semoga salawat beserta salam yang kita panjangkan kepada beliau akan mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Amin. Saya kaget ketika mendengar ada dari tetangga saya yang harus putus sekolah, padahal sudah kelas 12 SMA. Beberapa bulan lagi ujian akhir dan lulus sekolah, tapi rupanya dia harus putus sekolah karena sebuah kesalahan berat. Dia telah, mohon maaf, menghamili anak orang, sehingga dia pun dipaksa untuk menikahinya dan resikonya dia harus dikeluarkan dari sekolah. Mungkin hal itu pun tidak ingin dia terjadi, tapi karena khilaf hal itu pun terjadi. Dia telah dijerumuskan oleh setan tanpa disadarinya, dan pada akhirnya dia mengikuti semua langkah-langkah setan, mulai dari awal dia berkenalan dengan kawan perempuan hingga dia pacaran. Sungguh benar apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW. La yakhluwanna rajulun bimra'atin illa kana salisahuma syaitan. Tidaklah seorang laki-laki berkhalwat dengan seorang perempuan melainkan yang ketiganya adalah syaitan. Jadi memang kita harus menghindari perbuatan yang namanya berdua-duaan dengan lawan jenis, karena kita akan ditemani oleh syaitan, dan syaitan tersebut akan menjerumuskan kita ke perbuatan zina. Jika mendengar kabar tetangga saya itu, saya jadi berpikir tentang godaan di usia remaja ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan saya dari kesalahan-kesalahan yang bisa menjerumuskan ke dalam perbuatan zina. Bila mestinya bisa masih sekolah, namun kini harus putus sekolah dan tidak bisa melanjutkan sekolahnya hingga lulus. Bila sebelumnya masih diberi oleh orang tua uang sakunya, tapi sekarang harus menjadi kepala keluarga yang menafkahinya. Semoga cerita ini bisa kita ambil pelajarannya, kawan-kawan. Yuk, mulai sekarang jaga diri kita masing-masing. Jangan sampai kita berada di lingkungan yang salah, yang pada akhirnya bisa menjerumuskan kita ke dalam perbuatan yang salah. Hindarilah pergaulan bebas. Sebaiknya kita tidak pacaran. Daripada memikirkan pacar, lebih baik memikirkan bagaimana cara mengukir prestasi yang bisa membuat orang tua kita bangga. Toh ada saatnya juga kita menikah dan anak kita perlu bangga terhadap prestasi ayahnya. Jadi jangan sampai kita terjerumus ke dalam pergaulan bebas sehingga kita terpaksa untuk menikah dini. Sayang bila usia produktif kita yang mestinya harus mengukir banyak prestasi, namun harus tersita karena urusan keluarga yang belum pada waktunya. Jadi kita harus saling menyemangati ya kawan-kawan, saling mendoakan dan saling menasihati. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari pergaulan bebas yang bisa menyemuskan kita pada perzinahan, yang berakibat kita harus putus sekolah dan nikah dini. Selain terus berdoa, kita juga harus menjaga diri kita baik-baik dengan cara mengisi hari-hari kita dengan perbuatan yang baik-baik. Pokoknya kita harus fokus dengan prestasi kita. Insya Allah akan semakin kecil peluang kita untuk melakukan perzinahan. Nikah muda no, prestasi yes. Yuk terus tingkatkan lagi prestasi kita, semangat belajarnya, dan lanjut sekolah kita ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Kita sebagai remaja pasti akan mendapatkan godaan-godaan. Jangan sampai kita tergoda dengan godaan itu, karena dengan godaan itu kita tidak bisa mengukir prestasi yang lebih banyak lagi. Tetap fokus pada prestasi, insya Allah kita akan jadi kebanggaan kedua orang tua. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa menjadi pelajaran yang bisa kita ambil semuanya. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Jangan melihat siapa yang menyampaikan, tapi lihat apa yang disampaikan. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.